Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan kudrat dan iradatnya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah muliakan. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Saat Ibu Menangis. Kadang kita sebagai anak tidak tahu menempatkan diri. Ibu sudah bersusah payah mencoba membuat kita senang, malah ditanggapi dengan kemarahan ketika menyuruh kita melakukan sesuatu untuknya, padahal itu merupakan kewajiban seorang anak. Marah kepada ibu sampai membuatnya menangis, bukankah itu memutuskan ridho ilahi? Bukankah demikian karena ridho Allah letaknya pada ridho orang tua? Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu bergantung pada ridho orang tua dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah, di mana ada seorang anak yang terkenal ahli ibadah dan soleh. Suatu waktu ajalnya datang menjemput. Namun saat itu juga Allah memerintahkan malaikat maut hanya sampai pada kerongkongan saja, tidak sepenuhnya roh anak itu keluar dengan lembut. Rasulullah yang menyaksikannya pun langsung berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan kepada anak tersebut. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengizinkannya. Bukan hanya itu, penderitaan yang diterima anak yang dikenal ahli ibadah sebelumnya. Ketika dikuburkan, tanah pun tidak menerimanya. Akhirnya Rasulullah menyuruh salah satu sahabat untuk memanggil anak ibu tersebut. Ibu yang dimaksudnya pun datang menemui Rasulullah. Apa kesalahan anakmu semasa hidup, wahai ibu? Rasulullah bertanya kepada sang ibu. Tidak ya Rasulullah, anak saya tidak pernah salah apa-apa. Dia anak yang baik Rasulullah. Dia anak yang soleh, jawab si ibu. Sampai sebanyak 3 kali Rasulullah bertanya dengan pertanyaan yang sama, sampai akhirnya berkata, maafkan anakmu wahai ibu, agar selesai naza anakmu. Selain itu, Nabi berdalih, kalau sang ibu tidak memaafkan, maka si anak dibakar sehingga sang ibu pun memaafkannya. Aku memaafkan dia ya Rasulullah. Dia memang pernah menyakiti hatiku. Namun aku tidak tega melihatnya dibakar ya Rasulullah. Maka aku akan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Sang ibu berkata, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nyawa anak itu pun dicabut dan dikuburkan secara layak. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah,
Kisah ini memberikan kita pelajaran bahwa ridho Allah benar-benar terletak pada ridho orang tua. Meskipun sudah melakukan banyak ibadah kepadanya, namun di sisi lain durhaka kepada orang tua termasuk ibu, maka Allah pun tidak akan meridhoinya. Salah satu bentuk durhaka kita kepada ibu adalah membantahnya, berkata kasar kepadanya, bahkan sampai membuatnya menangis. Na'udzubillah. Semoga kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tua, termasuk ibu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bunga kenangan di atas kubur, pucuk sari pandan Jawa. Apa guna sombong dan takabur, rusak hati, badan binasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.